Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the additional explanation for your weekly uh, project that is about monthly personal budget. I think that on the LMS on the previous week, I have given you some explanations about how to make the Excel template, yeah, about monthly personal budget. But this time, I will provide you with um, more general explanations about the details of the assignment. Okay, we will start directly from the first part of the weekly assignment. Okay, so the first thing that you need to do is about to create your own monthly personal budget using the template presented on the following video. I think that you can access the following video from the LMS. Videonya sudah tersedia di LMS. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk penjelasan dari videonya. So, let me play this video and I will review some part of this video for you. Hey everyone, thanks for watching. In this video, I'll teach you how to make a budget template that will automate based on what you enter in the tracker. From the Home tab, I'll press Conditional Formatting and select Data Bars. I'm going to choose green for income. I'm up the minimum at 0, that if I change the values of the income in the tracker, the progress bar will pay and it's the same amount that resets every month. You can see that if I add expenses for Okay, I think that this video shows you about how to make the template from the Excel, right? And then from this video, you just need to follow every step and every formula that is used here on this Excel template. So the first one, you can start from the first part, that is month, date, tanggalnya, lalu deskripsinya. So the description will be for the details, the details that you must have, but everyone may have different details. Artinya adalah kalau misalnya kalian punya deskripsi yang berbeda sama teman-teman, apakah boleh? Boleh banget. Contohnya misalkan di sini kan ada contohnya ke McD, kalian ganti ke ayam nelongsoke, ataukah kalian misalkan cashwise food itu diganti menjadi cilok ataukah yang lainnya, is also okay, fine. Okay? And then for the income, misalkan di sini contohnya adalah paycheck, misalkan kalian dapatnya adalah I have money from my sisters or my grandma, it's also okay. Okay. And also for entertainment, it's also free to find another sources of entertainment. Misalkan entertainmentnya adalah kalian langganan Netflix ataukah langganan apapun, itu juga boleh dimasukkan ke situ. Lalu kalau misalnya untuk utilities sama mortgage, kalau kalian merasa tidak ada mortgage, berarti dihapus aja, nggak perlu, karena mahasiswa kan nggak perlu mortgage ya. Kalau misalnya ada bagian utilitiesnya sedikit ataukah bahkan nggak ada, berarti nggak usah, nggak apa-apa. Misalkan utilitiesnya saya hanya punya untuk bayar pulsa, mobile phone credit, it's also okay. Misalkan apakah harus lebih dari satu atau satu aja juga boleh, Bu? Boleh. Jadi intinya adalah di sini kalian bebas. Bebas dalam artian adalah kalian harus membuat itu serinci-rincinya tentang pengeluaran ataukah budget kalian dalam 1 bulan itu, tetapi isinya apa, it depends on you. Jadi kebutuhan masing-masing orang itu berbeda dan cara untuk spending sama saving money itu juga beda-beda kan. Oke, yang penting di sini adalah kalian sudah belajar bahwa untuk membuat budget itu seperti apa. Oke, untuk kategorinya, please have a look at the category here. The category will be like this one. So you can divide the category into 5. The first one is income, groceries or gas, entertainment, utilities, and mortgage. But if you only have 3 categories, it will be also okay. Okay? Jadi di sini ada kategorinya, lalu income-nya. Income-nya nanti yang pasti adalah kalian harus pakai dalam rupiah, karena kita pakai rupiah kan. Selanjutnya adalah di sini ada debits-nya berapa, lalu balance-nya berapa. Oke? Balance-nya di sini usahakan bahwa please be real ya. Dalam artian adalah sebenarnya itu berapa gitu ya. Bukan hanya pakai angka yang super-super ngarang dan angkanya itu tadi pokoknya gampang dibaca gitu, enggak ya. Tapi please be real and also please be objective ya.
Selanjutnya adalah di bagian terakhir di situ setelah nanti kalian menjelaskan atau sudah membuat Excel, the next step will be explaining your Excel template. So you can start, for example, by mentioning the title of your table. For example, you can say, this is my monthly personal budget. Okay. The starting balance on the 1st of January 2020 was $1,000 from the debit one. Okay, and then it is categorized as income. So, for example, the simplest one, you can say, for example, ya description dulu. Dimulai dari pertama adalah description-nya, followed by date, ya. Okay, and then you can say, for example, the category, and then the amount. Okay, so because this monthly personal budget was started at the beginning of the month, jadi misalkan budget kalian itu misalkan kalian bikinnya adalah untuk bulan Mei. Bulan Mei tahun 2022, maka deskripsinya itu adalah berdasarkan tanggal 1 Mei. Kalau misalnya tanggal 1 Mei berarti kita menggunakannya itu adalah use past tense. Oke. Lalu nanti misalkan pengumpulannya itu masih tanggal 30, Bu, misalkan 30 Mei katakanlah. Lalu nanti saya untuk tanggal 30 sama tanggal 31 Mei nanti tensesnya apa? Bisa menggunakan present atau mungkin juga bisa menggunakan future tense. Kalau misalnya sudah lewat tanggalnya berarti menggunakan past tense, tapi kalau misalnya hari ini berarti menggunakan present, tapi kalau misalnya masih di hari-hari ke depan berarti menggunakan future. Oke? Nah, untuk kata-katanya misalkan saya menggunakannya itu adalah untuk menggunakan use past tense, so you can say, for example, the starting balance, ya. Kalau date itu harus diikuti sama on. Nah, jadi di sini ada on-nya. The starting balance on the 1st of January 2020 lalu diikuti sama was bla bla bla. Jumlahnya berapa gitu. Oke. Atau kalian misalkan saya maunya itu deskripsi lalu ke kategori, boleh nggak, Bu? Boleh. Misalkan gini, you can start from the starting balance or income, ya, the starting balance or income on the 1st of January 2020 was blah blah blah. Or you can say, for example, on the 1st of January, misalkan dimulai dari per ini ya, per kolom misalkan. On the 1st of January, gitu. The starting balance, lalu di sini diikuti sama descriptions. Lalu diikuti sama kategorinya. Lalu di sini diikuti sama kata was. Ya, lalu di sini ada totalnya. Nah, for example, you can say, for example, like this one. On the 1st of January 2020 or 2020, you can say like that one. The starting balance categorized as income, gitu. Ya, the starting balance categorized as income. Categorize itu bacanya gini ya, tulisannya gini ya. Yang dikategorikan atau classified as, ini juga boleh. Lalu di sini ada kata S-nya, categorized as or classified as income was, lalu kenapa pakai was? Karena tanggalnya udah lewat ya. Lalu di sini was
itu berarti jumlahnya was $1,000 and the balance was $1,000 gitu. Ikuti gitu aja. And then the second one you can say on the 1st of January, ya, there is McDonald's. Okay, sorry. On the 1st of January 2020, and then you have McDonald's groceries, which is categorized as groceries or cash, was 12.23. So the balance was 987.77. You can select that one. So it is quite flexible ya. Saya cukup fleksibel ketika kalian itu inginnya bacanya gimana. Misalkan adalah saya pengennya, oh ini spending, oh ini savingnya, saya inginnya sekian juga boleh. Jadi dalam artian adalah cara bacanya itu bebas. Cuma ditambahin aja misalkan the total was, the debit was, the balance was gitu. Ya. And then you can say, for example, the next one, you have cash-wise foods categorized as groceries or cash, and then the amount on the debit was 121.23, and the balance was 866.54. And then the next one, Super America, yes, Super America categorized as groceries or cash, and then the total debit was 31.23 and the balance was 835.31. On the 3rd of January 2020, and then we have I have paychecks categorized as income. Yeah, it is the income was $1,000. And the balance was $1,835.31, for example. Nah, itu dibaca semuanya ya, karena ini kan teksnya atau praktisnya kan praktis numbers, jadinya semuanya harus dibaca angka-angkanya mulai dari tanggal pertama sampai tanggal terakhir. Lumayan panjang pastinya, tapi please try your best, oke? Nah, selanjutnya setelah bagian ini, setelah bagian dari create your own monthly personal budget, ya, Hey everyone. yaitu adalah present your budget spending and saving. Saya rasa semuanya kan sudah jelas ya dari yang di tabel tadi itu. Selanjutnya adalah this is the example. The example from another class ya about the debits and balance. So yeah. This why I said to you the first one on the first place, that is it is free for the description and also for the incomes. So di sini contohnya adalah misalkan di sini kalian punya starting balance-nya adalah 600.000. So you can say my starting balance was from income. Yeah, the total was on the debits $600,000 and my balance on the 1st of October 2021 was 600,000. And then you can say, for example, kalau misalnya pingin groceries-nya ternyata isinya adalah seblak, terus snack and drinks-nya, atau fried rice, nasi goreng, atau mie goreng, dan teman-temannya itu juga boleh. Ya, please be real. Lalu misalkan di sini, contohnya entertainment-nya adalah saya belinya itu cuma link aja, Netflix, hangout with friends, itu juga boleh. Lalu misalkan income-nya saya hanya punya satu income juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada beberapa income, that will be much better. Oke? Jadi di sini tinggal dibaca aja masing-masingnya itu nanti balance-nya at the end itu berapa. Oke? Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya adalah di bagian berikutnya, you need to present your ideas on ways to earn more money as a student. Jadi di sini contohnya adalah misalkan tadi ada beberapa orang mungkin ya yang merasa saya nggak punya income selain dapat dari uang saku. Nah, kira-kira do you have any more suggestions for your friend to improve atau to increase their income? Jadi kira-kira gimana sih caranya buat dapetin uang sebagai mahasiswa itu kira-kira dapat nggak? Kira-kira idenya apa? Contohnya misalkan di sini adalah sell your unwanted stuff for cash.
Contohnya adalah misalkan saya ingin beli baju baru, so one in, one out misalkan pattern-nya. Misalkan ada satu baju baru, berarti ada satu baju lama yang dikeluarkan. Nah, itu misalkan apakah dijual ataukah digunakan. Nah, gitu. And then the next one is you can say, for example, use your creative talents to make money. Contohnya adalah misalkan kalian misalnya mau jadi writer boleh, Bu? Boleh. Jadi fotografer bisa, jadi desainer bisa, atau apapun. Or you can make money from blogging. So you can make your own blog and then you can share some of your experience to others and you can earn money. And you can also upskill, yeah. It means that join a free training course to improve your competencies as a student and you can earn money. Or you can sell, for example, cakes or anything. Or you can craft jewelry kalau misalnya suka yang art gitu ya. Or you can delivery drivers, misalkan Bu boleh nggak Gojek? Boleh banget. Okay. Or you can find what is it? A part-time job like for look out for bar or restoran jobs contohnya di situ. Oke. Selanjutnya adalah ini fleksibel ya, dalam artian kalau misalnya saya punya ide lain boleh, boleh banget. Misalkan kalau kalian sendiri kira-kira what do you do to earn more money as a student? Oke, jadi ini sangat-sangat bebas. Oke. Selanjutnya adalah bagian yang berikutnya adalah present your suggestions and advice for your friends or classmates to manage their money. Jadi misalkan kalau di sini hal yang paling utama misalkan set financial goals. Jadi inginnya itu apa? Misalkan saya pinginnya adalah pada waktu lulus saya sudah punya sekian untuk my own saving. Misalkan untuk spending saya harus bla bla bla, saya harus bisa invest bla bla bla. Nah, itu juga nanti bagaimana kalau menurut kalian set financial goals-nya. Selanjutnya adalah consider jobs and making money. Kira-kira selama perkuliahan ini apakah kalian akan full menjadi student saja atau kepikiran making money? And then learn how to spend less and manage budget. Saya rasa kalau mahasiswa akuntansi bisa ya, spend less and manage your budget. And next one, you can avoid credit card debt. Contohnya adalah kalau misalnya pay later itu harus di-avoid lah gitu ya. Ya, you must avoid any pay later method of payments. Ya, karena dalam artian supaya kalian nggak kebiasaan ngutang gitu ya. Next one, you can say for example, determine how best to finance your college expenses. Misalkan, saya punya cita-cita financial goals-nya itu adalah nanti di semester sekian misalkan. Terus saya bisa bantu orang tua untuk bayar SPP contohnya. And how will you do it? Oke. Okay? Nah, itu tolong dikasih advice pada teman-temannya. Untuk advice ini nggak terlalu panjang-panjang. Nanti kalian bisa menjelaskannya in around 1 or 2 minutes, it's okay ya. Nah, selanjutnya adalah misalkan di sini juga ada contohnya yang misalkan saya pengen agak panjang Bu ketika ngasih suggestion atau advice untuk managing money untuk teman-teman contohnya. So you can say be aware of what you are spending. Carry small notebook and blah 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 and you can share many things. For example, um, it will really depends on you. Caranya misalkan kalau misalnya belanja tunggu diskonan, kalau misalnya belanja pilihlah yang penting bla bla bla. Kalau misalnya apa namanya, kalau pengennya if you want to buy more, you must earn more dalam artian seperti itu. Kalian boleh. Dalam artian di sini di bagian ini saya inginnya adalah you can share your ideas and creativity on how to spend and save your money because you are accounting student. So I hope that you can motivate your friends to make their finance healthier and wise. Gitu. Dalam artian adalah bagaimana kalian bisa memotivasi teman-teman kalian untuk mengatur keuangan mereka dengan baik. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian tadi yang tanya, Bu, ini nanti tesisnya apa? Fine. Oke, kalau suggestions, ya, untuk bagian suggestions yang bagian ketiga ini sama yang bagian keempat, ya, pokoknya bagian ketiga sama keempat, ini kalian gampangnya adalah gunakan present tense, simple present tense, karena ini adalah general, terus something in general, gak berterbatas waktu. Jadinya ini kalian harus pakainya adalah simple present tense, kecuali adalah yang bagian
yang mendeskripsikan ini aja tadi, ya, mendeskripsikan your monthly budget. Karena monthly budgetnya itu kan, budgetnya sudah lewat, bulannya sudah lewat, makanya bukan bulannya yang sudah lewat ya, maaf. Maksud saya adalah harinya yang sudah lewat, maka oleh karena itu kita menggunakannya past tense, gitu. Kecuali kalau misalnya tanggalnya belum lewat, jadinya kita masih bisa pakai present atau misalkan besok, tomorrow I will, gitu, boleh. Nah, misalkan gini, deadline-nya itu kan, sampai tanggal 30 Mei ini ya. Nah, misalkan Bu saya pengennya mengerjakannya itu lebih awal, dalam artian saya inginnya tanggal 25 ini sudah selesai. It's okay. Misalkan ada di situ kalian ngasih aja misalkan, this recording was recorded on the 25th of May. Kalian ngomong aja tanggal 25 Mei. Nah, karena recording ini, video ini saya buatnya adalah tanggal 25 Mei, oleh karena itu mulai tanggal 26 sampai tanggal 30 Mei akan saya sampaikan dengan menggunakan future tense, gitu. So, because this recording was recorded on the 25th of May, then started from the 26th of May to 30th of May, I will use future tense, for example. Boleh gitu aja, nggak apa-apa. Lalu untuk penyebutannya, misalkan saya pengennya dari deskripsi dulu ke kategori, boleh. Misalkan deskripsi langsung ke totalnya, boleh. Pokoknya per kolom harus dibaca. Oke? Gitu. So, please be please be flexible in describing your table and completing this assignment. And then later on, I will ask you to write down what are your difficulties in completing this assignment. Oke? Jadi saya minta nanti di akhir di forum yang ada di LMS, silakan dituliskan itu kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Nanti insya Allah akan segera saya follow up, dalam artian adalah saya akan reply masing-masing pertanyaan kalian di forum yang tersedia di LMS. Nanti juga akan ada contohnya dari beberapa video dari kelas lain, itu tentang bagaimana caranya menjelaskan tabelnya dan juga menjelaskan tentang suggestions-nya untuk mengatur keuangan untuk teman-teman kalian. Oke? Good luck. Please do not hesitate to ask me about any question and to share any difficulties with me, and I will help you as far as I can. Okay, good luck.